Anakku sayang, anakku malang. Kiranya kalimat tersebutlah yang paling tepat untuk menggambarkan betapa pilunya kasus yang menimpa seorang anak berusia 19 tahun yang melakukan aksi heroik, di mana dia berusaha menyelamatkan ibunya yang hendak diperkosa oleh seorang laki-laki biadab. Namun akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Halo teman-teman online-nya Mama Yona alias Temon, selamat datang kembali di channelnya Mama Yona. Sejujurnya waktu Mama Yona mencari informasi tentang peristiwa ini, setiap baca rincian peristiwanya, setiap kronologinya aku tuh nangis. Sempat ramai beberapa waktu yang lalu di media sosial bahwasanya bocah yang menjadi korban pembunuhan ini belum ditemukan jasadnya karena dibawa oleh tersangka. Akhirnya sekarang sudah ditemukan jasadnya, Hari ini Mama Yona akan bahas secara lengkap kronologi dan penemuan jasad bocah 9 tahun yang berusaha menyelamatkan ibunya. Sabtu 10 Oktober 2020, warga kecamatan Birem Bayeun dihebohkan dengan berita seorang ibu berinisial D yang berusia 28 tahun telah mengalami serangan secara seksual dan putranya yang berinisial R telah dibunuh oleh seorang pria bernama Samsul Bahri berusia 36 tahun, yang tidak lain tidak bukan Samsul Bahri ini adalah seorang mantan narapidana. Sudah seringkali keluar masuk penjara, ternyata tidak membuat Samsul Bahri ini berubah menjadi orang yang baik atau belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan, Ternyata setelah keluar dari penjara, dia mengulangi lagi perbuatannya yang keji, bejat, dan juga sangat mengerikan. Perlu diketahui, Samsul Bahri ini sebelumnya sudah pernah beberapa kali membunuh orang. Dan yang terakhir ini, dia baru saja menyelesaikan masa tahanannya selama 15 tahun. Yang seharusnya 18 tahun, dia mendapatkan remisi selama 3 tahun, akhirnya dia bebas. Nah, pada hari Sabtu, dini hari sekitar pukul 2, Samsul Bahri ini menerobos masuk ke kediaman D dan Rangga. Dia masuk ke dalam rumah ibu D dengan cara mencongkel pintu depan rumahnya yang hanya diberi pengaman kunci kayu gitu, Jadi dicongkel pakai samurai. Tentu aja memudahkan pelaku untuk masuk ke dalam rumah. Nah, saat pelaku ini sampai ke dalam rumah, dia melihat si ibu dan juga anaknya ini sedang tidur terlelap. Kemudian si Samsul ini meraba korban D hingga membuat korban D pun terbangun dari tidurnya. Nah, saat korban D ini terbangun dari tidurnya, dia melihat si Samsul ini sudah tidak memakai pakaian sama sekali. Nah, si Samsul ini kemudian langsung mencoba melancarkan aksinya, Tentu saja korban D melakukan perlawanan kan. Dengan ribut-ribut ini, sang anak yang sedang tidur pun terbangun. Melihat ibunya mendapatkan penyerangan, adik R ini mencoba untuk menolong ibunya dengan cara berteriak. Tapi kamu tahu apa yang dilakukan laki-laki Samsul, si anak dajjal ini, Samsul membacok anak tersebut di bagian pundak sebelah kanannya. Gak berhenti sampai di situ, Tersangka Samsul ini masih mencoba untuk menebas kembali anak kecil tersebut, Tapi ditangkis oleh ibunya menggunakan tangan kanannya, sehingga tangan kanan dari ibu tersebut pun koyak, Setelah itu sang ibu ini didorong oleh tersangka Samsul ini, dan melanjutkan aksinya dengan menebas leher si kecil, serta dilanjutkan dengan menusuk pundak kiri dan juga dadanya sebanyak 1 kali. Iya, bocah kecil malang tersebut tidak hanya mengalami 1 atau 2 kali luka tusukan, tapi berkali-kali. Tidak berhenti sampai di sana. Pelaku SA kemudian menyeret ibu dari adik R tersebut keluar rumahnya, dan masih berusaha untuk memperkosa ibu tersebut. Tentu saja ibunya melakukan perlawanan lagi. Namun si Samsul ini mencekik ibu dari anak tersebut dan membenturkan kepalanya ke jalan beton tempat dia menyeret ibu korban tersebut yang jaraknya sekitar 50 km dari rumah korban tersebut, Kemudian pelaku biadab ini melancarkan aksinya, Kekejaman yang dilakukan oleh Samsul Bahri ini tidak berhenti sampai di sana, Karena setelah berhasil melampiaskan nafsu bejatnya tersebut, dia malah membawa serta jasad dari bocah kecil malang tersebut, dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibawanya pergi. Nah, kalau kalian berpikir, kenapa tetangganya nggak ada yang nolongin? Apakah nggak dengar ketika ada orang berteriak atau keramaian dari rumah tersebut, Jawabannya tidak ada tetangga yang mendengar, Bukan karena tetangganya tidur nyenyak, tapi karena rumah dari adik R ini berada di dalam pertengahan hutan sawit, Jadi itu hanya satu-satunya rumah yang ada di situ. Jarak rumahnya dengan rumah tetangganya itu sangat jauh, Jadi ketika dia meminta pertolongan, tidak ada satupun tetangganya yang mendengar. Nah, keadaan rumah yang jauh dari rumah tetangga yang lainnya ini, sepertinya dimanfaatkan oleh si Samsul Bahri ini untuk melancarkan aksi jahatnya. Nah, di mana suaminya? Sepertinya si Samsul Bahri ini pun sudah sangat mengenal, bahwasanya suami dari
Ibu D ini setiap malam pergi mencari ikan dan juga udang di sungai. Tentu saja untuk menyambung kehidupan mereka dan juga mencari rezeki untuk keluarganya ya Mon. Aku yakin suaminya Mbak D ini kalau tahu akan ada peristiwa seperti itu malam itu, dia tidak akan pergi kemanapun. Lebih baik dia di rumah menjaga anak dan istrinya supaya peristiwa seperti itu tidak menimpa keluarganya. Nah Mon, paginya sekitar pukul 6, Ibu D yang jarak rumahnya jauh dari warga ini kemudian pergi ke tempat warga yang paling dekat dengan rumahnya yang berada di dalam pertengahan kebun sawit ini Mon. Dia meminta pertolongan dan menceritakan segala hal yang sudah dialaminya dini hari tadi. Warga pun segera menolongnya dan melaporkan peristiwa itu kepada aparat setempat. Akhirnya pihak kepolisian dan juga warga setempat pun menangkap pelaku dan juga mencari di mana keberadaan sang putra. Kalian tahu ketika si Samsul Bahri ini akan ditangkap Mon, dia melakukan perlawanan dengan membawa samurainya. Orang bapak polisi itu bawa tembak, dia cuma samurai, ditembaklah kakinya. Karena apa ya? Karena dia melakukan perlawanan. Ini masih baik loh bapak polisinya, si Samsul ini cuma ditembak kakinya, tentu gak ditembak langsung ubun-ubunnya ya kan. Namun waktu si Samsul ini ditanyain di mana dia menaruh jasadnya si adik R, gak mau jawab dia Mon. Gak mau mengakui di mana dia sudah menyembunyikan adik R ini. Namun akhirnya atas bantuan warga, jasad R ditemukan mengapung di aliran sungai dan berada di dalam karung goni Mon. Sekitar pukul 4 sore. Jasad dari adik R ini pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi Mon. Dari hasil otopsi, tim medis menjelaskan banyak sekali luka yang terdapat di tubuh mungil dari bocah malang tersebut Mon. Luka di pundak kiri, di leher sebelah kiri, di rahangnya, di leher bagian depan, luka di bahu kiri bagian bawahnya, luka bacok di tangan kanannya, dan juga di bagian lengan kanan bawahnya. Mama Yona gak habis pikir kok tiga-tiganya ini orang melukai seorang anak sampai sebegitu parahnya. Bener-bener gak ada hati. Atas perbuatannya ini, pelaku Samsul Bahri ini terancam hukuman perlindungan anak dan ancaman hukumannya adalah 20 tahun kurungan penjara. Gimana menurut kalian Mon? Apakah hukuman 20 tahun penjara itu terlalu ringan atau terlalu berat untuk tersangka biadab ini? Komen-komen di bawah ya. So itu tadi video Mama Yona hari ini. Mohon maaf kalau Mama Yona ada salah-salah kata. Jadi wajib suka dengan videonya, klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video Mama Yona hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yona selanjutnya. Dadah.